Sudah ya? Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Nah, sekarang kita teruskan. Berikutnya kita akan bahas mengenai cost subsequent to acquisitions. Jadi pengeluaran-pengeluaran pasca perolehan. Ya. Nah, pengeluaran pasca perolehan itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama disebut dengan revenue expenditure. Kalau revenue expenditure berarti pengeluaran itu nanti akan dilaporkan di laba rugi. Ya, sebagai bagian dari biaya atau beban, gitu ya. Kemudian yang kedua itu disebut dengan capital expenditure. Pengeluaran modal. Nah, kalau capital expenditure berarti pengeluaran itu nanti akan ditambahkan ke cost aset yang bersangkutan. Nah, ini dikenal dengan istilah dikapitalisasi, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya di sini. Perusahaan mengakui pengeluaran pasca perolehan sebagai aset atau dikapitalisasi atau sebagai pengeluaran modal jika pengeluaran tersebut dapat diukur secara meyakinkan, artinya kita bisa menentukan secara jelas. Gitu. Diukur itu artinya diapakan? Dihitung. Ya. Diukur itu dinyatakan dalam angka. Coba kalau saya tanya, Anda tingginya berapa? Ambil meteran, lalu ketemu angka kan itu. Nah, itu diukur. Jadi dalam akuntansi istilah measurement, mengukur, itu artinya menentukan berapa nilai rupiahnya. Ya, oke. Paham ya? Jadi diukur secara meyakinkan itu artinya bisa ditentukan nilainya secara meyakinkan. Secara meyakinkan itu ya dasarnya ada, kalkulasinya ada, ya. Hampir pasti. Memang sekali lagi akuntansi kan bukan ini ya, bukan ilmu pasti. Satu itu. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang. Kemungkinan besar itu kalau di KISO disebut dengan istilah probable. Ya, probable itu kemungkinannya besar sekali itu. Mungkin kalau pakai persentase ya di atas 80% lah itu. Probable. Ya. Nah, lalu yang dimaksud dengan manfaat ekonomi itu berupa apa saja? Nah, di sini ada penjelasannya ya, meskipun sedikit. Satu, umur ekonomis bertambah. Tadinya hanya 10 tahun, setelah dipakai 4 tahun, kemudian yang ketiga, meningkatnya kualitas barang yang diproduksi. Nah, kalau kualitas itu ya memang diskusinya panjang ya. Kualitas itu bisa berupa masa pemakaian menjadi lebih awet gitu ya. Dan seterusnya itu. Jadi ukurannya paling tidak itu. Nah, kemudian jenis-jenis pengeluaran pasca perolehan itu ada 4. Ya, kita lihat yang pertama adalah addition, penambahan. Yaitu meningkatkan atau menambah aset yang ada gitu.
Kalau gedung ya ada ruangan yang bertambah gitu. Kemudian improvement and replacement, yaitu penggantian ya sebagian komponen aset yang ada. Jadi misalnya pintunya rusak, nah diganti dengan yang baru. Kemudian rearrangement and reorganizations, ya, yaitu memindahkan aset dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah reparasi. Nah itu pengeluaran dalam rangka untuk memelihara aset agar selalu dalam kondisi bisa dioperasikan, bisa digunakan secara normal. Kalau sepeda motor saudara ya kira-kira ganti oli, ganti busi, itu kan dalam rangka supaya sepeda motor saudara kalau dipakai tidak mogok gitu kan, dan seterusnya itu. Nah lalu perlakuan akuntansinya bagaimana? Kalau itu addition, maka perlakuannya dikapitalisasi. Ya, capitalized cost of addition to asset account. Itu perlakuan akuntansinya. Kemudian yang kedua, improvement, ya perbaikan and replacement, penggantian. Itu perlakuan akuntansinya adalah remove cost. Benar ya. Remove cost and accumulated depreciation of all assets. Jadi cost dan akumulasi depresiasi aset lama itu dihapus, ya. Kemudian kalau ada laba rugi diakui. Kemudian cost yang baru, cost perbaikan atau cost penggantian ini ditambahkan. Jadi kalau misalnya yang diganti pintunya gitu ya, nah itu nilainya berapa? Ya, nilainya berapa? Loh Pak,